Guru akan tampilkan pelajaran kali ini komputer ya. Sebentar. Iya. Kalian sudah lihat tampilan apa di layar ya? Komplok. Ya. Oke. Nah, mohon maaf suara Pak Guru matikan dulu. Nanti kalau pas waktunya pertanyaan, Pak Guru akan tampilkan. Tapi Pak Guru bisa sambil melihat kalian di sini ya. Oke. Kalian sudah lihat ada gambar pelangi, yang sudah lihat tunjuk jempolnya. Tunjukkan jempolnya kalau lihat gambar pelangi. Anak-anak main pelosotan di pelangi. Oke, ya. Nah, gambar ini gambar anak-anak main pelangi, tapi kira-kira pelangi itu bisa untuk pelosotan enggak ya? Enggak bisa, tidak. Ya, untuk pelangi untuk pelosotan. Nah, oke, mulai ya. Pelajaran komputer kali ini itu masih tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Dengar ada suara ya, musik, biar nggak bosan suara Pak Guru saja ya. Nah, kita akan belajar mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Satu ya. Oke. Wih, sebenarnya ya. Bentar, ini ada yang mau gabung. Ya. Coba kalian lihat ada gambar apa yang akan tampil berikut ini ya. Nah, yang pertama, wih, gambar Kak Ros. Kak Ros bu guru ya, bu gurunya Upin Ipin. Ada apa ini? Gambar apa kira-kira ini? Nah, gurunya sedang menggambar anak sedang berbicara dengan ibunya ya. Selamat datang ya, sebelumnya Pak Guru akan lanjutkan. Belum kelihatan gambar ya? Sebentar, sinyalnya barangkali ya, pelan-pelan ya Pak Guru ya, yang belum muncul gambar ya. Siapa Excel belum muncul? Nah, coba siapa yang melihat gambar anak sedang berbicara dengan ibunya, tunjukkan jempol kalian. Oh ya, jawabannya. Berarti yang belum lihat mungkin pengaruh karena sinyalnya ya. Sinyalnya main-main ya, naik turun. Iya. Sebenarnya bentar ya. Ya. Gambar yang akan muncul berikutnya, sebentar. Wah, siapa itu? Kok ada jari? Kenapa dia? Kita lihat dulu. Jari gambar apa dia ini? Sedang menggambar anak sedang menerima telepon, nah ya, telepon atau telepon. Anaknya sahabat. Nah, kemudian kita lihat lagi yang akan tampil apa? Loh,
ya. Ini ada yang belum ada sinyalnya. Dia bilangnya kenal rumah. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita lanjut. Ada keluarga sedang menonton TV. Menonton televisi. Nah, keluarganya sedang menonton televisi bersama-sama seperti kalian di rumah. Nah, oke, selanjutnya. Ketiga gambar tersebut itu menunjukkan kegiatan komunikasi namanya, ya. Komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Ini tiga namanya komunikasi. Nah, ini namanya si Didi. Didi sedang melambaikan tangan, ya kalian lambaikan tangan. Nah, lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Namanya komunikasi. Kita belajar komunikasi. Komunikasi itu ada dua, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung dulu ya. Komunikasi langsung itu komunikasi yang tidak menggunakan alat. Kok tidak menggunakan alat? Contohnya apa? Akan kalau temannya masih ada yang bergabung. Oh iya, sebentar. Kelas D. Sebentar ya, maaf ya, musiknya keras sekali. Oke, Pak Guru kecilkan dulu musiknya. Keras ya, padahal sudah kecil. Ya. Tadi sampai di komunikasi. Pak Guru akan tampilkan lagi. Oke. Ini si Didi. Nah, Pak Guru kecilkan suaranya tadi aja ya. Nah, kita lihat ulangi lagi. Komunikasi itu ada komunikasi langsung. Contohnya tidak menggunakan alat komunikasi. Terus komunikasi tidak langsung itu contohnya komunikasi menggunakan alat. Oh, kebalik Pak Guru, mohon maaf ini ya. Mohon maaf Pak Guru, kebalik. Oh, pantas ya. Ini yang bersalah tadi. Nah, komunikasi langsung itu menggunakan alat. Kalau komunikasi tidak langsung tidak menggunakan alat komunikasi. Mohon maaf Pak Guru, salah ya. Nah, Pak Guru langsung perbaiki dan anak-anak tidak salah ya. Oke. Ya. Sekarang kita lanjut dulu. Bawahnya. Nah, dilipat kertasnya ya. Nah, sekarang apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Oh, kira-kira ya. Nah, nih. Aduh. Ngeri. Informasi itu artinya keterangan atau berita. Keterangan atau berita. Nah, contohnya seperti ini nanti ya. Contohnya seperti ini Kak. Nah, lihat yang Pak panah ini. Nah, itu gambar siapa itu ya? Dia ngapain itu? Hah? Oh, dia melihat 3 buah jeruk yang ada di pohon. Nah, contoh seperti aku melihat pohon jeruk, ada 3 pohon jeruk, ada 3 jeruk di pohon. Nah, sekarang itu tadi contoh informasi. Sekarang contoh komunikasi. Komunikasi artinya penyampaian keterangan atau berita atau pesan. Nah, ini si
eh, kakaknya. Nah, adik dengan kakaknya itu bercerita ya. Aku bercerita kepada, ini akunya Pak Dodi aja ya. Pak Dodi sedang bercerita kepada kakak bahwa tadi ada 3 buah jeruk di pohon. Nah, akhirnya sekarang kakak tahu ada 3 buah pohon jeruk di pohon. Nah, inilah yang disebut komunikasi. Ngomong sama kakaknya, ngomong sama temennya, ngomong sama mamanya, memberitahu sesuatu. Nah, masih ada yang bergabung, aku ya anak ya, masih ada yang baru masuk si Oni ya. Oke, nah Pak Guru lanjutkan sekarang. Ya, waduh pecah kacanya. Nah, apa itu? Nah ini komunikasi. Ya, sebentar yang selamat datang yang baru bergabung ya. Maaf Pak Guru matikan suaranya. Ya. Nah komunikasi ada 2 macam ya. Komunikasi ada 2 macam. Wow, siapa tadi itu? Wow. Bentar ya. Yang baru datang, Rujuna siapa ya? Selamat datang ya. Nah ini komunikasi ada 2 macam. Pak Guru lanjutkan. Yang pertama, komunikasi langsung. Yang kedua, tidak langsung. Nah, komunikasi langsung itu contohnya ketika aku ya Pak Dodi ya, aku berbicara dengan kakak, berbicara tentang jeruk tadi ya. Aku menyampaikan kepada kakak bahwa kakak tadi di pohon jeruk itu ada 3 buah jeruk. Nah itu namanya komunikasi langsung, berbicara dengan kakak. Bisa kamu berbicara dengan saudara, berbicara dengan ayah, bunda, ibu, nenek, kakek, oma, opa, tante, om, ya. Dengan siapa saja berbicara namanya komunikasi langtung. Kalau anaknya Pak Guru bilang langtung, nggak bisa bilang S. Ya. Langsung, komunikasi langsung. Nah sekarang yang komunikasi tidak langsung, kita lihat contoh di panahnya ini. Ada berbicara lewat telepon. Nah komunikasi tidak langsung itu ngomongnya tidak berhadap-hadapan, tidak dari muka antar muka gitu, tidak di depannya gitu, tetapi berbicara lewat telepon seperti ini. Halo mama. Nah itu berarti Pak Guru sedang ngomong sama mamanya Pak Guru lewat telepon, yaitu lewat komunikasi tidak langsung. Ya, sudah ngerti ya. Coba yang sudah paham tunjukkan jempolnya. Yang sudah paham komunikasi ada 2, langsung dan tidak langsung, tunjukkan jempolnya. Mana jempolnya? Ya. Selanjutnya yuk kita lanjutkan dulu. Informasi dapat disimpan di mana saja kira-kira ya. Coba yang pertama di mana? Informasi dapat disimpan di buku tulis. Ya, dengan cara menulis. Makanya tersimpan informasinya. Yang kedua, disimpan di koran. Nah, pasti anak-anak semua sudah pernah lihat dan tahu koran ya. Papamu sering sekali membaca koran ya. Nah, omamu, opamu sering juga membaca koran. Yang ketiga, majalah. Nah, majalah kesukaan anak-anak majalah apa ya? Majalah Bubu ya, paling sering majalah Bubu, Si Bona dan Rongrong. Nah, siapa yang pernah membaca tunjuk jari? Siapa pernah membaca Bubu, majalah Bubu? Ada enggak? Oh ya, Prana juga. Nanda ya, Nanda pernah membaca majalah Bubu. Yang
Yang lainnya juga pernah. Oh, sebentar, Adinda Putri masuk ini, saya pencet dulu ya. Sebentar nggih. Yang berikutnya, informasi dapat disimpan di komputer, bergerak ke sana dia. Nah, informasi dapat disimpan di komputer yang terakhir ya. Nah, terus lagi terbang jauh, kita masih berada di danau. Kita berbicara tentang teknologi. Ya, selamat datang. Siapa itu ya? Tadi mohon maaf saya matikan dulu ya. Datang ya. Oke, selamat datang yang baru bergabung ya. Nah, kita berbicara teknologi, kita lanjutkan ya nak. Teknologi adalah cara Nah, teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan lebih mudah. Nah, itulah tujuan dari teknologi. Kok tujuan? Arti dari teknologi itu cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan lebih mudah. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan contoh teknologi. Ya, gambarnya kita berbicara tentang teknologi jam. Nah, pasti semua punya jam di rumah ya. Kita lihat dulu. Zaman dulu, mana jamnya? Nah, oh sebentar nih kemajuan teknologi ya. Nah, kita berbicara dengan tentang jam, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu berkembang dari yang sederhana ke modern, yang zaman dulu ke zaman sekarang, yang biasa-biasa saja menjadi sangat canggih. Nah, canggih. Nih, kita sekarang berbicara masalah teknologi jam. Nah, Pak Guru tahu semua pasti punya jam di rumah. Ya, kita lihat yuk jamnya, jam dari zaman dulu ini. Jam yang sudah tua itu seperti ini. Mana ya? Nah, itu muter-muter. Jam apa itu namanya? Jam matahari. Loh, kok jam matahari, Pak? Memang jamnya ini ada mataharinya? Bukan, sayang. Jam matahari itu jam yang bisanya kita membaca kalau kita taruh di lapangan, kita taruh di tempat yang terbuka. Jadi matahari nanti menunjukkan jamnya sendiri, dia akan berputar sendiri melalui bayangannya ya. Nah, di sini. Kemudian zaman semakin berkembang, teknologi juga berkembang menjadi lebih bagus lagi. Awalnya pakai jam matahari, lanjutnya menggunakan jam analog. Nah, jam analog itu kayak jam tangan gitu, yang ada jarum panjang, jarum pendek, dan ada angka-angkanya. Ini namanya jam analog ya. Apa? Analog ya. Nah, kemudian yang ketiga ada jam digital. Nah, ini anak-anak pasti semua punya yang jam digital. Jam digital itu jam yang angkanya tulisannya seperti ini, tidak ada jarumnya seperti ini ya. Jadi ada semuanya tertulis. Nah, seperti kalian lihat di gambar itu namanya jam digital. Nah, coba tunjuk jari siapa yang punya jam digital di rumah. Tunjuk jari. Seperti ini gambarnya mirip, tidak harus sama. Mirip seperti itu siapa yang punya? Tunjuk jari. Oh, siapa tuh? Nah, nggak ada namanya. Ketut Ayu Cinta ya. Oh, ini siapa ini? Prananda juga ya punya ya. Siapa lagi punya? Meta punya ya. Kelan. Oh, Etan. Oh, semua. Bagus Surya, Kimberly juga punya. Wah, semua punya ya. Jam kayak gitu ya. Nah, kalau jamnya Pak Guru, jamnya orang tua itu analog. Nah, jam analog tuh ini kayak gini. Ini jamnya orang tua ya, jamnya Pak Guru itu jam analog seperti ini. Nah, kemudian kita lihat perkembangan zaman lagi.
kita berbicara tentang teknologi telepon. Nah, ya telepon. Nah, itu telepon apaan itu? Telepon kok kayak gitu ya? Itu telepon zaman dahulu. Telepon zaman dahulu bentuknya seperti ini, ya. Kemudian berkembang lagi menjadi yang lebih bagus. Telepon menjadi seperti ini. Wah, ini namanya handphone bahasa Inggrisnya, atau kalian sering menyebut HP. Nah, atau telepon genggam, ya, telepon genggam. Ini tombolnya dipencet-pencet di sini. Mungkin kalian tidak tahu zaman telepon seperti ini, tapi papa mama kalian pasti tahu ya. Ini zaman dahulu. Orang bilang jadul. jadul gitu ya. Ini telepon zaman dahulu. Nah, telepon seluler atau telepon genggam. Nah, karena zaman semakin berkembang dan semakin hebat, semakin modern dan semakin canggih, maka berkembanglah menjadi seperti ini. Nah, handphone touchscreen. Ya, touchscreen itu layar sentuh. Nah, coba tunjuk jari siapa yang di rumah punya handphone seperti ini, handphone Android ini. Tunjuk jari. Made Anindya punya, ini namanya Galaxy 51. Siapa? Pak Guru maaf belum terlalu kenal ya dengan anak-anak ya. Nah, iya ngerti ya, nggak apa-apa. Terus Naomi Grita juga, Putu Pramita, Natania, semua punya ya. Kumjuna, Anindya, Ken, semua punya ya. Weh, ada yang tunjuk tangan, Ayu Krisna. Siapa Ayu Krisna ini ya? Nah, pinter ya. Mohon maaf masih Pak Guru matikan ya. Nanti setelah selesai baru Pak Guru buka untuk bertanya. Kimberly juga punya, Rizky punya, Bella, Etan semuanya ya kan. Adik, Ananta, Meta, semua. Ayu Cinta, Elisha, Prananda, semuanya punya ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Waduh, kok ngulangi lagi nih Mbak Guru ya. Nah, sudah sampai ini HP Android tadi. Selanjutnya, nah ini sudah hampir selesai, tinggal sedikit. Pak Guru akan memberikan gambar, contoh-contoh alat informasi dan komunikasi. Coba disimak, Pak Guru akan menjelaskan ya. Yang ada banyak alat teknologi informasi dan komunikasi. Boleh kalian sambil buka di buku paketnya halaman 8 yang sudah beli, yang belum enggak apa-apa ya, lihat di layar ya, di HP kalian ya. Nah, ada banyak alat teknologi dan komunikasi. Kegunaannya itu juga bermacam-macam, Nak. Ayo kita pelajari bersama yuk. Yuk. Yang pertama apa ya? Apa itu? Nah, siapa itu? Itu bapak-bapak ya, ayah. Ayah sedang membaca koran. Koran itu berguna untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Nah, itu sih ayahnya siapa ya? Ayahnya Pak Guru ini ya. Ayahnya Pak Guru sedang membaca koran. Selanjutnya, yang kedua. Siapa ini kira-kira ya? Aku ini Pak Guru ini. Pak Guru waktu kecil nggak pakai sendal, belajarnya di rumput, padang rumput ya. Nah, lampunya kira-kira bisa nyala nggak itu ya? Nggak nyolok ke listrik. Ya ini kan cuma gambar ya. Nah ini aku, Pak Guru suka membaca buku kegemaranku beraneka ragam. Aku membaca untuk mendapatkan pengetahuan, karena di dalam buku ini terdapat banyak ilmu pengetahuan. Iya. Selanjutnya ini ada siapa lagi ya sekarang? Peter. Oh kok Peter, bukan, ini adik ya. Kok Peter? Adik, GAD ini mungkin ya. Adik sedang menonton televisi. Nah, televisi
itu di dalam televisi ada bermacam-macam tayangan, ada Upin Ipin, ini ada Donald Bebek, ada Mickey Mouse. Mickey Mouse-nya kok kayak gini bentuknya ya. Nah, dengan televisi kita bisa nonton, ada Dora juga ya. Kita bisa nonton macam-macam tayangan. Ada berita film dan pengetahuan, ada apa namanya ya, yang lucu-lucu gitu ya, ada olahraga, banyak macamnya. Nah, kira-kira apakah kalian suka nonton TV? Pasti suka ya. Yang suka nonton TV tunjuk jari, nak. Tunjuk jari, ya. Nah, oh ya, semua suka. Nah, Pak Guru mau tanya kepada apa ya? Justisia Bella ya, Pak Guru nyalakan Justisia Bella. Siapa ya Justisia Bella? Nah, nyala. Pak Guru nyalakan. Ada Justisia Bella? Ada ya? Ada. Justisia Bella. Apa yang kamu suka tonton di TV, Justisia Bella? Apa? Upin Ipin. Upin Ipin. Oke, pinter. Sekarang pinter ya. Sekarang dimatikan lagi. Coba GAD. Ya, Pak Guru mau tanya. Kamu suka nonton apa di TV, Ge? Upin Ipin. Upin Ipin juga. Akris. Siapa ini? Krisna ya. Gong Juna ya. Gong Juna, Upin Ipin juga. Nah, pasti semuanya banyak menyukai Upin Ipin ya. Coba Bagus Surya suka nonton apa, nak? Tepatnya bikin apa? Kepanjangan atau tulisannya pelan-pelan. Oh, maaf itu namanya Bagus Surya ya. Itu lagi remek nih. Ya, karena namanya semua nama orang tua, jadi Pak Guru memanggil orang tua, maaf ya. Ya. Suka nonton apa? Siapa? Namanya? Upin Ipin juga? Wah, semua Upin Ipin. Baik. Oke, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Ayo kita matikan lagi speakernya. Sebentar ya. Nanti setelah ini Pak Guru akan buka lagi. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini siapa kira-kira ya? Ini adalah mama, ibu ya. Mama, ibu, bunda ya. Mama sedang bekerja menggunakan komputer. Mama berkomunikasi dengan teman kerjanya menggunakan komputer atau laptop ya. Komputernya. Tapi main komputer kok di padang rumput ya. Nah, Mama berkomunikasi melalui email. Nah, email itu artinya surat elektronik. Apa itu ya surat elektronik? Surat elektronik itu surat yang dikirim lewat internet atau lewat komputer, jadi tidak ditulis tangan ini tidak seperti itu ya, tapi ditulis pakai komputer. Nah, oke, selanjutnya kita lihat lagi. Selanjutnya, siapa ini ya? Oh, ini si kakak. Kakak sedang menerima telepon. Telepon berguna untuk berbicara dengan orang yang tinggalnya jauh sekali. Dan kita tidak perlu datang, jadi lewat telepon saja sudah bisa ngobrol. Nah, tidak perlu berhadapan seperti sekarang. Pak Guru sama anak-anak kan tidak perlu datang, Pak Guru, tapi bisa lihat anak-anak. Oh, ini anak-anak sudah berkomunikasi dengan Pak Guru. Ini salah satu contohnya dengan Zoom ya. Ini semua kelihatan di sana. Ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya, ya, tembem-tembemnya pipinya, nah, semuanya gendut-gendut, ya, karena di rumah terus ya, enggak apa-apa ya, yang penting sehat, ya, oke. Nah, oke Pak Guru lanjutkan yuk, waktunya sudah habis. Yang berikutnya, ini si ibu juga sedang menelpon menggunakan telepon genggam atau handphone dapat dibawa kemana-mana. Nah, seperti halnya koran, buku, majalah, ya, itu juga bisa dibawa kemana-mana. Nah,
Tapi kalau komputer, televisi tidak bisa dibuat kemana-mana ya. Nah, contoh alat komunikasi yang lain itu komunikasi dan informasi yang lain. Kalau komunikasi telepon ya. Kalau informasi contohnya koran, majalah, ya, televisi. Kan dia tidak bisa diajak ngomong. Kalau bisa diajak ngomong itu baru namanya komunikasi ya. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan jenis-jenis komunikasi yang lain ya. Yang selanjutnya masih lagi 2, setelah itu selesai. Siapa ini? Waduh, siapa itu? Si Ina ini namanya. Si Ina ulang tahun. Ayah dan ibu memberi kado. Ina membuka kadonya, ternyata isinya buku. Si Ina senang sekali. Ya, si Ina senang sekali. Ina suka membaca buku. Nah, buku adalah alat informasi. Yang terakhir, nah, siapa itu ya? Ini nama si Ina, juga masih Ina ya. Ina membaca bukunya tentang cerita petualangan keliling dunia. Nah, dia sambil buku sambil membaca. Nah, makanya kita harus pergi ke perpustakaan kalau sudah masuk sekolah. Kalau tidak ada corona, kita bisa belajar membaca di sana. Oke, nah cukup sekian. Ada siapa itu? Si SpongeBob. SpongeBobnya mengucapkan terima kasih ya. Nah oke, sekarang Pak Guru akan buka speakernya sebentar. Nah, oke, ya boleh. Sekarang boleh dibuka speakernya. Silahkan. Pak Guru. Sama-sama. Ya, sampai pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Ya. Nah, Makasih Pak Guru. sebentar lagi akan ada tugas dari Pak Guru, akan Pak Guru kirimkan di grup dalam bentuk link. Tidak perlu kalian menulis di buku dulu ya. Ya nanti ada yang ditulis, ada yang memencet-mencet di komputer. Nanti minta bantuan orang tua ya. Nanti Pak Guru kirimkan di grup. Nah sekarang Pak Guru pamit dulu karena akan ada pertemuan dengan kelas lain ya. Nah, boleh dibuka suaranya nak. Sorry, maaf kepencet tadi. Nah, Pak Guru akan ada pertemuan di kelas 1A. Oke. Pertama kasih sahabat Pak. Iya, pagi. Terima kasih. Pak Guru. Dadah. Terima kasih Pak Guru. Pak Guru. Dadah Pak Guru. Enak.